Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia. Ini adalah video ketiga saya untuk menjelaskan kepada teman-teman semua apa sih yang saya pernah dapatkan anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu nggak panjang kali lebar lagi, saya di sini mau menjelaskan mengenai apa sih yang saya lakukan ketika saya menjalani, ini banyak banget pertanyaan yang menuju ke WA saya. Jadi apa sih yang saya contoh-contoh apa sih latihannya untuk saya menjalani 18 ilmu kandang yang disarankan sama Pak Haji Dwi Susanto, pemimpin dari Rumah Doa Anak Yatim. Nah, 18 itu saya draft di sini. Seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu tuh, saya selingker-lingkerin begitu tuh. Jadi ini adalah merupakan checklist saya, di mana saya juga harus tahu apa sih di diri saya sebenarnya di 18 itu kira-kira apa yang benar-benar priority pertama kali dulu harus dijalanin, dan apa sampai dengan ke depannya harus semua clear, harus dijalanin untuk tidak dilakukan. Nah, dari 18 itu kan ada gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, terus jengkelan, kepancing jengkel, udah gitu mancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, dan suntuk mukanya. Nah, untuk itu saya membagi beberapa klaster-klaster atau beberapa kelompok-kelompok, di mana kelompok-kelompok ini harus bisa saya pisahkan. Ini memang kayaknya kok gini amat ya, tapi emang ini penting banget. Ini adalah pondasi untuk kita menuju ke sana. Kita ya udah sampai dengan bersedekah, udah kita juga sholat 5 waktu dibenerin, ya pokoknya macam-macam. Tapi kalau kita nggak bisa membenahi diri kita dari 18 ini, percuma. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, saya himbau untuk bisa selalu menggunakan checklist. Kiranya kita itu sudah terlepas nggak? Nggak mungkin, Mbak. Bisa. Orang saya juga nih pelan-pelan harus, bukan pelan-pelan, saya harus bisa. Saya nggak pernah mau untuk lagi menggunakan pelan-pelan karena mengandung ketidakpastian. Jadi saya harus tetap dengan keyakinan saya bisa. Saya bisa. Jadi saya juga maaf nih, saya juga udah nggak lagi, maksudnya tuh kan saya banyak modus ya. Kalau misalnya dulu-dulu tuh bilang ya insya Allah saya datang, insya Allah itu ternyata di diri saya itu belum merasuk, karena insya Allah tuh saya selalu pakai untuk modus keraguan-raguan gitu. Jadi saya sekarang lebih kepada Allah pasti kasih kepada saya, pasti diizinin kalau saya juga menjalankan hal yang memang Allah suka. Nah, jadi ya teman-teman, Bapak Ibu semua, jangan pernah berhenti untuk mencari tahu apa yang Allah suka. Makanya kita juga mencharge ilmu kita, ilmu agama, dan juga apa yang memang harus kita jalanin sebagai umat muslim dan umat beragama. Itu kalau saya perginya ke Kampung Embe, karena di Kampung Embe itu banyak banget pencerahan-pencerahan yang bisa kita adopsi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, nggak panjang kali lebar lagi. Kemarin ada yang beberapa teman-teman yang WA saya dan juga bilang, gimana sih Mbak, saya harus kayak gini nih, saya apa sih prakteknya? Nah, sekarang saya membuat beberapa kelompok-kelompok, di mana kelompok-kelompok itu adalah kelompok pertama, gundah, gelisah, murung, sedih. Nah, itu biasanya jadi satu, di mana kita gundah, di mana kita gelisah, di mana kita akhirnya jadi murung, akhirnya jadi sedih. Nah, itu tuh biasanya tuh satu kelompok itu tuh udah terangkai jadi satu. Nah, jadi gini, kalau saya mendapati hal ini pasti saya dapetin, nggak mungkin Mbak mau ngomong aja. Iya, bukan, saya mah pelaku ya, pelaku. Saya itu melakukan, itu bukan berarti saya tidak cuman ngomong doang, tapi saya melakukan. Jadi dari 4 dulu nih, gundah, gelisah, sedih, dan murung, itu saya latihannya dengan naruh dulu nih pikiran saya terhadap apa yang memang sudah dijalankan, sudah dihadapi. Saya taruh dulu nih,
misalnya pinjol, atau misalnya permasalahan jodoh. Saya kan masalahnya nggak cuma satu, bukan masalah ya, anugerahnya nggak cuma satu. Jadi nggak cuma kartu kredit, nggak cuma pinjol, ada jodoh juga. Terus juga saya juga kepengen ganti mobil, saat itu juga ada. Saya dapat gratis dari gratis naik haji juga. Iya, gitu. Jadi ini nanti kita cerita lagi. Kalau ini kan saya memfokuskan diri dulu untuk memberi informasi kepada teman-teman bagaimana sih latihannya. Nah, latihan untuk gundah gelisah, sedih dan murung itu saya taruh dulu. Lalu saya harus konsentrasi kepada pencarian apa yang Allah suka. Jadi memantaskan diri itu adalah penting untuk kita latihan ya. Sholat dibenerin, itu kan bersibuk tuh. Sholat, benerin sholat, dikit-dikit sholat ini, dikit-dikit sholat itu, dikit-dikit baca ini, dikit-dikit baca itu. Terus cari-cari jadi istri solehah gimana, jadi manusia solehah gimana, jadi sesama manusia itu harusnya seperti apa tuh gimana. Dan itu yang saya sibukkan untuk saya mengkamuflase diri saya biar lepas dari yang namanya gundah, gelisah, sedih, dan murung. Nah, jadi sampai gelibet. Jadi makanya teman-teman, Bapak Ibu semua konsentrasi, fokus, taruh dulu. Ya, ini masalah taruh dulu, anugerahnya ini ditaruh dulu nih. Habis itu kita konsentrasi terhadap pencarian Allah tuh sukanya apa. Nah, kalau udah kayak gitu pasti sibuk untuk cari tahu, sibuk untuk meraktekin sholat ini, sholat itu, meraktekin mana yang benar, jadi akhirnya kita kayak pembelajaran diri. Dan itu ya, kalau udah ada telepon nyala, diemin aja, pokoknya kita konsentrasi untuk ke Allahnya. Nah, itu yang saya lakukan. Yang klaster berikutnya atau kelompok berikutnya, saya muka suntuk, jutek, cemberut. Nah, ini latihannya adalah saya pribadi saat itu dan sampai dengan sekarang. Bangun tidur melek sebelum subuh, itu kan kita sudah bangun tidur tuh. Nah, kita itu pas melek mata jedet, kita senyum. Seperti yang Pak Haji Dwi selalu ungkapkan dan katakan, senyum 41 kali. Mau nggak sama suami, kan suami saya LDR ya, di luar kota. Jadinya saya senyumnya sama tembok. Nah, atau senyumnya sama kaca saya buka, saya senyum gitu. Dihitunglah setiap satu kali senyum 20 detik. Kebayangkan ini yang namanya urat-urat. Jadinya nih kayak gini nih, kita nggak perlu harus pakai krim lagi. Jadi ini juga bisa bikin urat-urat kita jadi nggak usah tarik-tarik benang dan lain-lain, itu nggak usah. Nah, itu dilakukan setiap sebelum saya nginjek bumi untuk saya melakukan sholat tahajud dan lain-lain. Nah, dari situ 41 kali selama 20 detik satu kalinya. Nah, nggak berhenti cuma di situ aja, tapi saya kalau keluar berkegiatan di luar minimal itu 10 orang harus saya senyumin. Kayak orang gila, Mbak. Loh, kan kita punya temen. Jadi kalau misalnya temen itu ada senyum tuh kan ada yang tulus, ada yang enggak ya. Jadi kalau tulus tuh dia biasanya tuh sampai gitu. Kalau enggak tuh jelek juga kan. Jadi kita yang tulus aja sambil kita untuk latihan biar nggak pakai krim malam ya. Jadi biar bisa nggak tarik-tarik benang di urat-urat muka kita. Jadi akhirnya kita belajar senyum di 10 minimal orang yang harus kita temui, yang kita kenal. Kalaupun memang kita nggak kenal atau kita keinjek ya, misalnya keinjek, maaf, senyumnya harus sampai gini nih, sampai matanya gini nih. Nah, itu yang namanya senyum yang benar-benar senyum. Itu saya lakukan setiap hari, setiap saat sampai sekarang, untuk menghindari muka suntuk, muka jutek, muka cemberut. Tapi tetap yang namanya pikiran taruh dulu. Nah, yang berikutnya adalah ngeluh dan komen. Saya latihannya udah tidak lagi masukin status apapun yang mengandung self reminder, apapun lah itu.
Saya nggak mau. Jadi untuk status-status saya di media sosial isinya cuman happy-happy, ketawa-ketawa, dan semua diganti. Nggak ada lagi status-status yang self reminder saya orang itu harus begini, harus begini. Nggak ada. Itu cukup di dalam batin saya, nggak usah dilihat-liatin di orang. Nah, karena apa? Karena status-status itu juga memicu untuk kita akhirnya jadi komen, jadi ngeluh-ngeluh lagi. Makanya mendingan gak usah pakai status-status di media sosial yang isinya self reminder kayak begitu. Kalau saya kemarin latihannya, saya hanya memberikan status foto-foto happy. Jadi ketawa-ketawa, foto happy apapun lah, pokoknya ketawa-ketawa sampai dengan orang itu melihat saya itu fine-fine aja. Jadi orang tuh ngelihat saya tuh happy-happy aja, karena persepsi orang itu adalah doa. Orang tuh punya persepsi kepada kita itu mengandung doa. Jadi hati-hatilah untuk pasang status di segala media sosial. Itu untuk yang ngeluh sama komen. Jadi kita itu sudah terlatih untuk tidak lagi mengeluh dan tidak lagi komen-komen apa yang nggak penting. Udah deh ya, misalnya kayak orang itu kerudungnya nggak sama banget sih sama baju atasannya. Nah kayak gitu-gitu tuh udah nggak lagi tuh kalau kita nggak sering pasang-pasang status yang unhappy. Jadi harus happy selalu. Dan kita nggak usah ngurusin orang ya, kan kita lagi ngurusin diri kita sendiri, makanya biarin aja, oke? Dan orang lain, saudara kita, misalnya tetangga dan mungkin orang-orang terdekat ngomong ini ngomong itu, taruh dulu, biarin, bodo amat gitu. Jadi itu yang saya lakukan, bodo amat, yang penting gue happy, gue harus happy karena ada sesuatu hal yang memang harus dirubah dalam diri saya gitu. Nah yang berikutnya untuk ketus. Nah, ketus ini saya pakai melatih untuk berintonasi yang baik. Nah, intonasinya maksudnya gini, saya kan dulu sekolahnya di ilmu komunikasi. Ternyata kalau memang Bapak Ibu mau tahu, intonasi itu menentukan, ada bubur ayam tuh. Oke. Intonasi itu menentukan persepsi. Jadi kalau misalnya kita bilang, "Di mana kamu?" Di mana kamu? Beda. Jadi makanya yang kayak gitu-gitu itu saya rubah semuanya. Saya rubah intonasi saya ke anak saya rubah intonasi saya ke suami saya. Halo suami gantengku, bagaimana imam terbaikku? Nah kayak gitu. Kata-kata yang baik-baik itulah mengandung doa. Jadi hati-hatilah untuk pergunakan kata-kata kita walaupun ada di batin kita juga. Nah itu yang saya lakukan untuk merubah ketus saya dengan latihan merubah intonasi saya untuk bicara sama orang lain. Nah, dari situ ada lagi yang berikutnya, ada kelompok berikutnya adalah kelompok dendam. Saya latihannya untuk dendam yang satu ini, saya setiap berdoa, setiap saya sholat, saya selalu mendoakan musuh-musuh saya bahagia. Musuh-musuh saya yang saya nggak suka itu, pasti nggak mungkin ya, kita manusia kan pasti ada orang yang nggak suka sama kita juga nggak suka sama dia, ya nggak? Nah caranya untuk kita nggak dendam, kita jangan sampai mendoakan mereka tidak bahagia, karena biasanya mereka mengusik kita karena mereka nggak bahagia. Kalau mereka sudah bahagia, pasti mereka tidak akan cuil-cuil kita lagi, ya nggak? Makanya kenapa saya himbau Bapak dan Ibu dan kakak-kakak dan teman-teman semua untuk kita mendoakan semua di muka bumi ini, walaupun mereka itu yang haters lah, yang netizen aneh-aneh lah, yang teman-teman kita, saudara kita bahagia, sentosa, aman, adil, makmur. Jadi mereka nggak ada ngusik-ngusik lagi ke kehidupan kita, nggak ada cuil-cuil lagi, nggak ada ribet-ribet lagi sama urusan kita. Nah itu yang saya latih selama saya berdoa. Walaupun saya berdoa di setiap sholat-sholat yang saya sudah cari tahu tadi, itu saya doanya saya selipkan, Allah bahagiakan mereka untuk selama-lamanya. Udah gitu aja. Jadi nggak usah pakai bahasa-bahasa ini ya. Saya juga nggak tahu bahasa doa yang bahasa Al-Qurannya gimana. Pokoknya saya mah yang di ngerti aja.
Jadi tinggal ngomong, Allah berikan mereka kebahagiaan sampai dunia dan di akhirat. Udah gitu aja, kebahagiaan yang cakep-cakep deh doainnya. Nah, habis itu ada lagi kelompok berikutnya, mikir dan cemburu. Nah, kalau misalnya kita mikir, kadang-kadang kan kalau sama pasangan kita suka mikir, dia bener gak ya dia cinta sama gue, dia bener. Itu saya sampai jujur, saya tuh kadang-kala suka buka-buka YouTube motivasi tentang pasangan. Tapi nggak apa-apa, itu buat pengetahuan. Terkadang kita kan juga nggak tahu isi hati kita gimana, isi pasangan kita gimana. Tapi yang lebih baik adalah untuk mencari tahu bagaimana ceritanya nih, kisahnya istri yang solehah tuh harus apa. Nah, kalau untuk urusan apa tadi, mikir, memang kita harus benar-benar taruh pikiran itu, ya. Ini penuh nih, kayak di dalam gelas ya, dimasukin air penuh bludak kan. Nah, udah tuh nggak muat. Karena memang permasalahan itu kalau seperti yang Pak Haji selalu bilang, permasalahan itu bukan kita yang nyelesain. Jadi ngapain kita mikir-mikir sampai situ-situ? Kita cuma jalanin doang untuk doa, untuk minta, selesai. Yang jalanin itu untuk menyelesaikan semuanya itu cuma Allah. Makanya saya selalu dari awal juga mikir, bener apa Allah yang nyelesain? Bener ternyata. Jadi makanya Pak Haji kalau selalu bilang, jangan mikir. Itu maksudnya kita memang nggak bisa nyelesain itu, karena persoalan itu dari Allah. Ya dia juga yang tahu persoalan itu diselesaikannya seperti apa. Nah, makanya Bapak Ibu, kakak-kakak, dan semua teman-teman semua, mikir itu ditaruh dulu. Gimana sih Mbak, orang dia nelpon mulu, jangan diangkat. Maaf ya, kalau yang profesinya sebagai penagih, aduh maaf banget. Ini yang saya lakukan, tidak mengangkat telepon-telepon yang gak penting. Dah, ya. Jadi kita fokus ke situ. Jadi kita ini gak penting. Udah, pokoknya ada jalan untuk menyelesaikan semua, Allah yang kasih tahu jalannya. Kita nggak tahu. Kalau misalnya dibilang jalannya nanti, kalau kata Pak Haji, tanpa bayar, mana mungkin tanpa bayar? Loh, buktinya saya juga kan tanpa bayar hitungannya. Lah, orang saya itu dipinjemin dari kantor, terus udah gitu gaji saya naik, terus ada sisanya buat saya kehidupan. Apa itu dibilang nggak tanpa bayar? Tanpa bayar kan? Orang saya juga nggak tahu jalan ceritanya begitu. Nah, setiap orang kan beda-beda jalan ceritanya. Kita juga nggak tahu yang lain bagaimana tanpa bayar itu gimana gitu kan. Makanya kita fokus aja, fokus cari tahu maunya Allah itu apa, sukanya apa, termasuk untuk bersedekah. Nah, untuk yang tadi mikir dan cemburu juga jangan mikir. Kalau misalnya mikir, kita kan pasti ada cemburu-cemburunya tuh. Nggak usah mikir, udah pokoknya konsentrasi langsung ke yang punya. Udah gitu aja. Saya selalu langsung berpikiran positif. Jadi kalau misalnya mau tahu nggak, dia kan gini, dia kan begitu, masa kita digini. Udah telan aja, dengerin aja, tapi nggak usah iya nggak usah, udah biarin aja, itu urusan dia, kan Allah yang ngatur, biarin aja, nanti juga ada balasannya dari Allah, bukan kita yang bales, ya nggak? Nah, untuk cemburu juga biasakan. Kalau misalnya kita sama suami itu berarti kan sudah adanya jodoh ditakdirkan buat kita. Berarti dia adalah yang terbaik buat kita. Kecuali kalau memang ternyata ada sesuatu hal, terus akhirnya saya juga kemarin terus terang saya pernah bercerai sekali aja. Habis itu saya mulai lagi. Itu juga saya bersedekah. Nanti kita urusannya untuk jodoh ada sendiri ilmunya. Nah, habis itu untuk cemburu-cemburuan kita singkirin dengan positive thinking. Suami jauh, dia nanti gini. Nah, berarti kamu begitu. Kalau misalnya dia udah nanti dia begini, nanti dia begitu, berarti kamu yang begitu. Makanya kamu gak mau digituin. Makanya Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku, jangan punya pikiran jelek. Karena kalau pikiran jelek itu adalah sebenarnya cerminan kita yang gak mau digituin. Nah, ya oke. Kalau kita nggak gitu, nggak pas, maksudnya kalau kita nggak gitu, pasti nggak akan kita cemburu-cemburu dan berpikir jelek, ya. Nah, yang berikutnya, bawel dan cerewet. Nah, bawel dan cerewet ini, kalau saya bilang bawel itu adalah ya
perkataan yang diulang-ulang. Kan udah diulang, udah ngomong, udah tahu, diulang lagi, biar nggak lupa. Nah itu jangan. Ya udah sekali aja, diem aja. Udah sekarang jadi perempuan kita yang santun, yang biasa, yang bisa melegakan hati laki-laki, yang bisa mengademkan suasana batin semua di lingkungan kita. Ya nggak? Nah kalau cerewet ya udah. Kalau memang udah dikasih tahu sekali dengan intonasi dan senyuman dan yang performance yang baik gitu omongannya ya. Nah itu jangan diulang lagi, jangan terus akhirnya dikeselin jadi akhirnya udah capek, kita udah pusing urusan yang itu, kita taruh pelan-pelan, udah gitu kita ngomongnya capek. Ini biasanya untuk para kaum perempuan ya, maaf ya para kaum perempuan yang enggak, tapi kalau misalnya saya kan dulu begitu. Jadi jangan lagi kita cerewet sama bawel karena capek nih ngomong banyak tuh capek, apalagi kalau ngomongnya nggak happy, tenaga keluar, rugi buat apa ya. Jadi yang dulu saya latihannya adalah saya berusaha untuk tidak mengulang-ulang kalimat dan kata-kata yang mungkin saya tidak puas, jadi saya diam latihannya gitu. Nah untuk yang berikutnya, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel. Ini jadi satu ya. Jengkelan, mancing jengkel, dan kepancing jengkel. Itu banyak banget. Jengkelan, kita ngeliat dia tuh ada telepon bolak-balik. Ini coba dulu gue nggak gini, coba dulu gue nggak gitu. Coba, itu saya latihannya. Saya naruh pikiran dulu. Saya berusaha positive thinking. Jadi harus dilawan. Jadi nggak bisa pelan-pelan, harus cepet langsung melawan itu. Tidak lagi tidak lagi negative thinking, kita harus positive thinking, legowo, nerima. Nah ini dia nih urusan legowo sama nerima. Yang paling penting untuk mengatasi 18 ini, kita memang harus menerima ya. Yang seperti saya pernah katakan, karena saya juga adopsi dari kalimat-kalimatnya Pak Haji Dwi Susanto sebagai pemimpin RDAY. Saya selalu dibilang begini, legowo mbak, terima. Memang terima itu ternyata setelah saya ikuti, setelah saya nyemplung, setelah saya melaksanakan semua anugerah ini dan sampai selesai anugerah ini menjadi berkah, itu terima kuncinya. Dari semua itu kalau kita nggak dimulai dari terima, nggak bisa. Jadi semua harus terima, baru nanti ikhlas mengikuti. Terima dulu, dia bawel, dia apa, biarin aja, yang penting kita nggak ya, kita terima. Dia begini, dia begitu, dia enak aja. Gua kan juga capek dong, gini. Biarin, Allah yang ngatur, yang penting kita terima dulu permasalahannya, anugerahnya. Habis itu kita terima, kita harus menerima juga untuk kita bisa berubah. Yang penting habis menerima harus berubah itu nggak cuman berubah yang sedikit-sedikit, pelan-pelan, enggak. Saya menghimbau berubahnya harus cepat belajar, cepat berubah, cepat bisa tahu apa permasalahannya yang harus dihadapi di dia sendiri, biar semua lingkungan itu bisa jadi mengikuti gravitasinya. Seperti itu, jangan sampai dilewatkan semua apa yang sudah diajarkan sama Pak Haji Dwi Susanto sebagai pemimpin dari RDAY, karena itu penting banget buat berpikir kita secara baik, buat kita secara manusia ini menjadi yang lebih, bukan hanya yang menjadi lebih baik, tapi yang benar, manusia yang benar adanya. Dan jangan lupa selalu kembali ke Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.